Jumpa lagi dengan saya. Uh, Perkenalkan, nama lengkap saya Agustinus Longakanga, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 4. Di video kali ini saya akan menceritakan novel Ganda Melayu, dituliskan Putu Fajar Arcana, diterbitkan dari buku Kompas. Langsung saja saya akan menceritakan di sini. Kutukan. Ayah saya seorang petani tulen. Cerita yang akan saya kisahkan, kata ayah mulai menabang pada bagian ini mungkin berasal dari negeri Anta Branta. Kelihatannya kakak sedang tidak sehat, sapa Uma. Ya, leherku tak bisa digerakkan, kata Dewa Siwa. Mungkin salah tidur, maafkan, apa yang bisa saya lakukan? Turunkanlah ke bumi, temukan air susu yang keluar dari sapi putih milik seorang gembala, perintah Siwa sambil berpura-pura memegang lehernya. Rinti Siwa. Uma cepat-cepat meminta suaminya untuk tiduran saja. Baiklah, kakak tunggu saja di sini, Kayangan. Saya akan ambilkan obatnya. Sementara Uma hinggap dari satu tempat ke tempat lain, satu hal yang Uma kagumi dari bahasa manusia, ia tetap bertahan. Karena sibuk dengan pikirannya, Uma lupa bahwa ia kini hinggap di sebuah pohon kendal di tepi hutan. Sepasang kakek nenek sedang mencari kayu bakar mendongkak keheranan. Maafkan sudah mengganggumu, kesaksian kakek dan nenek. Bolehkah saya tahu desa apa namanya ini? Si kakek tak segera menjawab, mulutnya komat kami tak karuan. Ini desa Kendal Sari. Siapakah yang berkunjung ke desa ini sore-sore? Aku sedang mencari pengembala sapi putih. Bisakah nenek menunjukkan kepadaku? Ini desa terpencil. Jangankan sapi, manusia saja cuma ada kami berdua sejak bertahun-tahun lalu, kata si nenek. Saya Dewi Uma dari Kayangan. Apa yang dapat saya bantu? Kata Uma setelah diam beberapa saat. Kakek dan nenek itu tiba-tiba bersumpah memberi hormat. Sudah tidak berlebihan. Kami cuma ingin diberi waktu hidup lebih lama lagi. Sedang pergi kemana cucu kalian? Sudah 20 tahun ini ia menjadi abdi di Indraprasta, negeri yang jauh, kata nenek. Katanya setelah berhasil ia akan segera pulang menjemput kami. Matahari sudah hampir melewati garis batas Aidar. Maafkan, saya harus kembali ke Kayangan malam ini juga. Sekali waktu saya akan singgah di rumah kalian, kata Uma. Kakek dan nenek hanya bisa menyembah, tak berani lagi untuk berkata-kata. Saya mohon diri, ujar Uma sebelum akhirnya terbang kembali di atas hutan.
Saya sama sekali tidak terganggu. Apakah sapi ini sedang menyusui? Oh, tentu saja seperti M. Tapi ada belum menyebut namamu. Maafkan, panggil saja saya Dewi. Saya seperti yang Dewi lihat induk sapi ini sedang menyusui anaknya. Kalau begitu, bolehkah saya minta susu sapi ini harga segelas? Dewi pikir semudah itu susu itu tidak saya kasih orang. Boleh saya tukarkan dengan permata, pinta Uma. Apapun penukarannya tidak akan saya perkenankan. Lagi pula, apa gunanya permata ini di tengah hutan, jawab si gembala ketrus. Gembala ketus. Bagaimana kalau aku membelinya? Uma mulai kurang sabar. Apakah Dewi membawa uang? Ayah tidak mengasihkan persatuan antara Uma dan si gembala dusun itu. Kalau ia tidak menurut, berarti membiarkan siwa sakit parah. Sakit parah. Ayah tidak mengisahkan persetubuhan antara Uma dan si gembala dusun itu. Apalagi ini berkataan dengan bawa nafsu. Hal seharusnya kita hindari jauh-jauh, kata ayah. Mengapa Uma tidak menolak saja? Tanya saya ngotot. Seakan tidak memahami kesulitan mahabrat yang dihadapi Uma. Kalau tidak menurut, berarti membiarkan siwa sakit parah. Udah, lanjut saja ya. Saya tidak sabar. Secara gaib, Uma menghilang dalam kegelapan. Adakah sudah kamu bawa susu sapi putih itu? Tanya Siwa sembari mengganggi lehernya. Maafkan atas keterlambatan saya. Segeralah minum air susu ini, ujar Uma sembari menyodorkan segelas susu. Bagaimanakah secara mendapatkan susu ini? Uma tak segera menjawab. Saya membelinya, jawab Uma singkat. Bagaimana caramu membeli padahal tidak membawa uang? Uma diam. Ia ingat kisah dalam Ryan. Ketika tiba di Setra Gandamayu, di pintu gerbang yang tersusun dari tulang-tulang manusia, Kelika teriak Durga, bersihkan kuburan ini dari bau. Kelika bingung. Ia tidak mengerti mengapa Durga masih berwatak Uma. Cepat-cepat ia menghilangkan perhatian Durga. Ada dua orang raksasa yang sedang menemui Nini Durga, kata Kelika. Jangan biarkan mereka masuk, perintah Durga. Inilah mereka berdua, ujar Kelika sembari menunjuk pada Kalantaka dan Kalanjaya. Kami siap menerima tugas dari Nini Durga, ujar Kalantaka. Durga bertanya mengapa keduanya berubah wujud menjadi raksasa yang menyeramkan. Kami dikutuk Dewa Siwa karena melangkai beliau saat sedang bercengkrama di Taman Kehayangan Tutur Kalanjaya. Dan beliau memerintahkan untuk
mengabdi pada Nini di Satra Gandamayu, tambahkan Kanantaka. Sembari memberi sembah hormat kedua raksasa dengan senjata mematikan itu melesat secepat badai menuju Astina. Mungkin sampai di sini saja saya punya cerita tentang kutukan. Sekian dan terima kasih.